Kaki ke kanan. Ini. Mana teman-temannya yang lain? Kok cuma ini aja? Masih OTW mungkin, Bu? Masih mendaftar. Tadi nyimak di grup WA enggak? Iya. Udah dapat gambaran ya? Foto dijelasin lagi enggak? Butuh. Butuh. Oke, tak jelasin yang ini aja. Karena waktunya kita hanya 40 menit ya. Ini sudah jalan 5 menit. Pertemuan kedua kita bahas tentang keunggulan kompetitif. Artinya keunggulan kompetitif itu apa? Kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan Bahasa simpel perusahaan. ya Mbak, aku gak ngerti, anggap Bu Ana ini anak kecil. Bahasa simpelnya kayak apa? Kalau jelasin jangan panjang lebar. Bahasa simpel yang kamu tangkep apa? Dari Bersaing. ya, keunggulan kompetitif, unggul dalam bersaing, wes titik. Nanti kalau panjang lebar, nanti bisa kopas Wikipedia. Tapi nggak di sini ya kopasnya. Oke? Unggul bersaing. Jadi, kita sebagai pribadi bisa unggul bersaing itu ada dua. Sebagai pribadi atau business owner. Kalau kita belum pegang bisnis, kalau kita masih kerja, mungkin kita bisa bersaing secara pribadi. Kalau kita mahasiswa, berarti yang dilakukan adalah kita harus tahu strateginya belajar itu bagaimana. Itu aja. Jadi kalau kita pegang bisnis, itu dalam suatu bisnis itu pasti dihadapkan dengan tantangan. Tadi kan sudah di-share Bu Ana kan? Tantangan itu teorinya Porter 5 Force. Nah, dalam menghadapi tantangan itu harus ada strategi. Nah, strateginya apa tadi? Ada strategi. Tadi ya, ada low cost, ada diferensiasi dan push. Ada 3. Oke. Lah kalau strateginya belajar bagaimana? Ini nggak pernah diajarin, kita harus belajar gini, tapi kita nggak diajarin belajar yang efektif itu bagaimana sih? Nah, mumpung Bu Ana pegang manajemen strategi atau sekarang pegang SIM yang bahas keunggulan kompetitif, maka Bu Ana singgung sedikit. Jadi kalau Bu Ana ngajar itu kadang melencengnya kemana-mana ya. Karena kalau kita ilmu ekonomi, ilmu sosial itu nggak hanya melulu tentang uang, nggak hanya melulu tentang hitung-hitungan, tapi harus juga bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana berhubungan dengan diri sendiri, bagaimana kita memahami diri kita sendiri agar kita tahu strategi kita untuk menjadi lebih baik itu kayak apa. Bu Ana mulai dari ini. Tadi udah ya, apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif. Terus, ya, Bu, maaf. Dalam bisnis, mengapa diperlukan keunggulan kompetitif? Nah, ini. Mengapa diperlukan keunggulan kompetitif? Misalkan kalian ingin berbisnis, itu yang diinginkan itu apa sih? Tujuan perusahaan itu apa sih? Mencapai profit yang selebih-lebihnya. Laba, kemudian penjualan meningkat. Kemudian yang ketiga,
kelangsungan menciptakan usaha. bisnis yang ya. Jadi dipegang itu ya 3 itu. Ya laba, ya penjualan meningkat, ya usahane tetap maju dari awal berdiri sampai selama-lamanya, Bu. selamanya. Nggak Ya, iya, nggak ada sampainya, Bu. nggak ada sampainya. Sampai maut memisahkan. On cam tuh. Bisa Nggak elo. ngomong aja, Tang. Kemudian ada yang keempat, menjaga posisi kompetitif. Kalau bilang posisi kompetitif ini merujuk pada teorinya ini Boston Consulting Group. Posisi kompetitif. Bu Ana nggak jelasin banyak Boston Consulting Group ini. Nanti kalau kalian mau kalian browsing sendiri, apa sih Boston Consulting Group itu? Jadi ini adalah kuadran dalam posisi perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu baru berdiri, itu di kuadran sini ya, bawah kiri sini. Tapi kalau sudah perusahaan itu sudah maju, berkembang, itu kuadran kanan atas ini. Otomatis ketika di bawah dan di atas, ini strategi yang dipakai juga berbeda. Kalau yang tadi di-share-kan strategi umum ada 3 ya, udah dijelasin toh tadi. Kemudian yang belum dijelasin tentang turunan dari strategi umum ini ada tentang disiplin nilai. Kalau ngomongin nilai, kalian ingat tentang value chain. Value itu kan ya nilai toh. Chain itu rantai. Artinya rantai ini apa? Terhubung. Jadi disiplin nilai. Disiplin nilai ini merujuk pada keunggulan operasional. Sama dengan value chain. Apa? Operasional apa? Dalam perusahaan itu proses produksinya bagaimana? Proses produksi ya dari bahan baku menjadi bahan jadi. Ya, benar. Secara simpel, memang bahan baku turun ke gudang, dari gudang diproses, ada tenaga kerja, ada mesin, ada bahan mentah, kemudian setelah diolah, jadi barang jadi siap untuk dijual. Nah, itu teori apa? Kan mudah sih. Teori ini siapa itu namanya? Teori apa? What? Oh? Itu. Ayo, teori ini apa? Mudah tapi gak nyambung ini ya iki ngene iki. Itu tadi kan Bu, saya salah fokus sama bintang. bilangnya kan nilai. Disiplin nilai, ya. Nah, berarti ya value chain ini loh, teori tentang value chain. Tadi kan ya dia udah di-share di WA toh. Value chain itu tentang bahan baku masuk gudang, diproses, jadi barang jadi. Nah, itu adalah teori value chain. Nah, ini analisisnya. Iya, Bu, maaf tadi nggak lihat di itu, Bu, di grup soalnya kuis. Dari tadi kuis terus ya, Bu. Iya, Bu Ana nggak ngasih tugas hari ini. Udah Nggih, pusing. mboten parang sambat. Kasih sangu aja, Bu ya. Kasih Mboten sangu parang aja. sambat. Tak sagoni. Budrek ini, Bu, sudah, Bu. Lah iya. Makanya tak tanyain, dijelasno enggak 5E. Wis pinter-pinter masalahnya. Amin. Pinter gibah. Lah Masalah iya. kreatif kok, Bu, Mas saya, Bu. Lah iya, tak tanyain lagi. Kamu kuliah itu cari ijazah apa cari nilai? Jasa. Ijazah. Betul Mas Bintang, cari ijazah. Kalau nilai itu bonusnya. Jadi kenapa sekarang itu Bu Ana nge-share strateginya belajar? Ya biar kamu dapat bonusnya gitu loh. Kalau kamu cuman cari ijazah, cuman ngerjakan tugas tapi nggak ngerti apa yang kamu kerjakan, itu artinya apa, maknanya apa gitu loh, nggak paham. Ya percuma gitu loh belajar. Makanya kalau belajar itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, critical thinking. Apa critical thinking itu? Berpikir kritis. Bagaimana caranya berpikir kritis? Ya itu, Bu, kan ada rumusnya.
Apa rumusnya? Buat Ben. 5W 1H. Ya. Apa? What? What? Why? When? What, when, where, Why? Who? Where? Dan Who? how. how. Ya. Ada 6 ya. Jadi kalau kamu mau belajar, kamu mau menggali data, kamu harus bisa bertanya. Makanya kenapa kemarin itu tugasnya di YouTube komen itu disuruh bertanya. Karena kalau cuman kamu dengerin Bu Ana ngomong, itu belum bisa dikatakan belajar. Jadi belajar itu ketika kamu bisa Bertanya. menentukan, ya ketika kamu bertanya. Lah pertanyaannya apa? Ya itu tadi 5W 1H. Itu tadi kan yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kamu menuliskannya? Jadi ketika kamu sudah menggali informasi atau data yang ada di YouTube, di Google, itu bagaimana kamu menuliskannya? Menggabungkan 3 hal. Ini ada critical thinking, ini ada cara menuliskannya, cara mengorganisirnya. Bagaimana caranya? Oh, iki loh, saya ndek mburine Bu Ana iki loh. Gak lihat virtual background-nya Bu Ana. Ya, apa itu namanya? Ya itu. Mind mapping. Jadi ketika kamu sudah tahu, oh informasi ini manajemen pemasaran, ini manajemen keuangan, terus hubungannya apa? Nah, itu kalian tulis dengan cara mind mapping. Ini ya, mind mapping. Jadi dari intinya, jadi kalau belajar itu jangan nulis panjang-panjang, yang kamu sendiri nggak ngerti apa yang kamu tulis. Tulis 1 kata, 2 kata, tapi kamu paham. Oh, kira-kiranya gini loh. Oh, kalau strategi itu pokoknya ada bisnis, ada ancaman. Lah cara menghadapi ancaman itu kita harus punya strateginya. Lah strateginya ada berapa? Oh, ada 3, jarine Bu Ana. Jarine Bu Ana, jarine buku ya itu. Ada 3. Terus itu kalau strategi di bisnis, kalau strategi belajar bagaimana? Oh, ada 3. Berpikir kritis. Yang kedua, mind mapping. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ini loh. Ada yang tahu nggak? Ini istilahnya apa? Mana sih? Istilahnya apa ini? Cara nulis yang ditempel-tempel, warna-warni, terus pertanyaan tok, jawabannya kelipet di dalamnya. Apa namanya? Tema, Bu. Bukan. Ini interaktif notebook. Jadi ketika kita sudah bisa bertanya, nah ini kan kita lihatnya cuma pertanyaan. Lah jawabannya, kalau kita sudah tahu dalamnya ini, oh berarti kita paham. Tapi kalau ketika ditanya jawabannya apa ya, cik lali, oh berarti kita belum paham. Nah, gitu. Itu namanya interaktif notebook. Jadi menggabungkan 3 hal ya. Intinya manajemen strategi itu menggabungkan 3 hal. Berpikir kritis, mind mapping untuk menuliskan informasi yang didapat, dan yang ketiga interaktif notebook ini adalah cara kita menggali kreativitas. Cara kita membangkitkan, oh aku loh seneng lihat hasil catatanku yang warna-warni. Meskipun kamu nggak baca, kamu lihat kok, apik ya warna pink, apik ya warna kuning. Otomatis nanti kamu ingat sendiri gitu loh. Kenapa ini disinggung Bu Ana di kuliah? Padahal ini harusnya materinya TK, tapi tidak dikembangkan di SD, SMP maupun SMA. Padahal ini efektif banget. Makanya Bu Ana nekankan ini. Jadi kalau kamu mulai bosen belajar, mulai bosen nulis, coba mind mapping, dicoba interaktif notebook. Kalau semester yang kemarin, Bu Ana kasih tugas, suruh bikin kayak gini 1 lembar. Kenapa kok disuruh bikin kayak gini? Bu Ana pengen kalian itu nemu
oh belajar itu loh ternyata asik gitu loh. Nggak sekedar sing, aduh nggarap tugas kok angeleram, aduh nggarap tugas kok akeh men gitu. Jadi kalian nemu kalau belajar itu loh ternyata asik. Bunda. Bahkan kadang kalau sudah lulus kuliah, mungkin kangen juga disuruh belajar. Kangen belajar, kangen ketemu. Kumpul-kumpul, Bu. Lah iya Nggak kangen kumpul-kumpul. Nah, Ada. itu nomor 1 itu, kangen kumpul-kumpul itu, Bu. Kangen Saya kangen ngopi. ciwi-ciwinya, Bu. Iya, kangen ngopi. Tuh ya kan. Ngopi sambil gibah, ngono lho, Rek. Andus. Benar, Pon. Kalau sekarang kan banyak yang dibilang ya, oh anak pinter, oh anak nggak pinter gitu ya. Yang benar itu ada orang-orang yang fokus pada bidang akademik dan ada orang-orang yang pinter fokusnya pada bidang sosial kayak Mbak Nur Farida ini tadi katanya kangen kumpul-kumpul. Nah, Mbak Nur Farida ini berarti pinter dalam hal sosial. Jadi antara yang pinter akademik dengan pinter sosial ini nggak ada yang salah dengan dua hal ini. Dua hal ini berbeda, tapi masing-masing punya kelebihan masing-masing gitu loh. Jadi misalkan kamu pinter akademik ya, tapi kamu nggak bisa bersosialisasi dengan orang atau komunikasi kamu terhambat, berinteraksi dengan orang nggak seberapa bisa. Mungkin kepandaian kamu dalam akademik mungkin juga tidak dipakai, nggak bisa kepake. Karena rezeki kita itu dari berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau sudah Seperti berhubungan, sales gitu, Bu ya. Harus pinter berinteraksi, Bu ya. Soalnya sales kalau nggak bisa berinteraksi itu, jadi kalau punya anak yang nggak seberapa pinter, pokoknya temennya banyak, wes gampang, iso jadi sales kok, gitu. Mantap. Olip nih gitu. Soalnya rezekinya orang kadang beda-beda juga. Ada sing temennya banyak, itu biasanya bakat jadi sales. Kayak Bu Ana gini, adiknya jualan, anak Ibu Ana gitu, mah bikin anu jualan. Ya beda rezeki nih. Kalau mama itu settingannya itu suka belajar, kalau adiknya Bu Ana itu settingannya suka dolan-dolan, ngumpul-ngumpul sama temennya gitu, sosial ya. Kalau Bu Ana tipikal anak rumahan, nggak seberapa suka kemana-mana. Iya, sama kayak saya. Saya juga, Bu. Nggak suka kemana-mana. Saya anak mama, Bu. Anak mama. Balik lagi ya ke ini. Bagaimana kamu memahami diri kamu sendiri? Tadi kan kalau kamu pegang bisnis, kamu harus memahami bisnis kamu. Tantangannya apa, bagaimana cara menghadapinya. Tapi kalau kamu sebagai pribadi nggak kerja atau belum pegang bisnis, kamu harus bisa paham diri kamu sendiri. Kamu sukanya tipe akademis tadi atau tipe suka kumpul-kumpul, sosial. Kemudian kamu pahami lagi bagaimana cara kamu belajar. Misalkan, Bu, saya kalau dengarkan dosen, kalau nggak ditulis, itu nggak bisa masuk. Terus ada lagi temennya, Bu, kalau saya nggak dengerin orang bicara, nggak bisa masuk. Atau kalau nggak dengerin YouTube, lihat YouTube, itu nggak bisa masuk. Nah, ini yang tahu, yang bisa menilai adalah kamu sendiri. Misalnya kayak Bu Ana kalau denger apa, baca apa, kalau belum pegang pensil atau pulpen, itu nggak bisa masuk. Jadi kayak penyaringnya itu pensil sama pulpen. Kemudian kemarin yang waktu pertama kali online semester kemarin, ya kan? Itu dicoba nggak ada papan tulis di belakang itu, nggak bunyi Bu Ana. Jadi kayak hambatan pribadi gitu loh. Jadi kalian gali sendiri hambatan kalian itu apa, dan nanti kalian cari sendiri solusinya apa. Jadi yang nilai bukan orang lain, tapi kamu sendiri. Terus kalau misalkan kamu pinter atau enggak, lihatnya dari ijazah, Bu, KRS. Enggak, itu yang lihat sing ndukur, Mbak, Gusti Allah. Jadi misalkan kamu itu pinter, nanti pasti kamu ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kemampuan kamu.
Jadi nggak semua Dengan orang passion. ditempatkan sesuai passionnya. Jadi kalau misalkan kalau Bu Ana ditempatkan sama yang atas di di Unimas gitu ya. Kalau suaminya Bu Ana di kampus Krian, kenapa? Ya karena tipikal kemampuannya beda. Dan Bu Ana menikmati di Unimas itu kenapa? Soalnya kuliahnya sore, nyantai ya kan. Muridnya juga nyantai, ada yang kerja, ada yang sudah pinter, bisa saling sharing gitu kan. Di sini yang udah kerja semua kan ya. Iya Bu, udah kerja Enggak. semua Bu. Nah ya berarti Mayoritas, kan Mayoritas Bu, kebanyakan 5 itu Freelance. kerja semua. berarti bisa saling mewarnai. Jadi saling bertukar pendapat gitu. Soalnya Bu Ana taunya ya cuman buku, ke kampus, udah itu aja. Kalau masalah kerja harus gini, bose ini ngono, nggak nemuin Bu Ana itu kayak gitu. Dan itu pengalaman itu nggak akan bisa ditemuin di buku. Kalian harus jalani sendiri. Misalkan dapat bos yang killer Bu Ana atau dosennya killer gitu ya. Ya bagaimana cara kamu nyelami agar semua pekerjaan kamu beres dan tidak dijegal. Misalkan bosnya gak salah apa-apa, bosnya gak seneng, kan ada yang seperti itu. Ya. Ya. Saya juga pernah Bu di kantor. biasanya. Dipisu-pisui kepala dinas saya Bu, habis gitu dapat uang. Iya, gak apa. Biasanya bos itu kayak gitu. Jadi habis marah-marah soalnya bojoku dhewe ngono, Mbak. Jadi Habis marah-marah langsung 100.000. Jadi habis Gak usah marah-marah. nangis, gak usah nangis. 1.000 tiga jajan. Mantap. Ya, jadi kita tahu pribadi kita itu seperti apa. Apakah kita itu tipikal leader, pemimpin, ataukah kita itu follower? Nah, wes itu aja gampangannya. Kalau kita follower, ya jadi follower yang bagus. Kalau leader, ya bagaimana mengayomi anak buah Follower. yang di Pak Nike. bimbing, bagaimana caranya supaya semuanya bisa maju. Dan tidak ada yang salah dengan follower atau leader gitu loh. Kalau misalkan di kerjaan, mungkin yang bakat leader itu dapat posisi yang di atas, jadi pimpinan. Dan itu yang bisa baca itu HRD itu pasti bisa baca dari Leader DPR. muka. DPR kok leader? Bukan leader DPR itu. DPR kok leader? Yang RUU itu ya. Banyak Tetap yang itu DPR upload ya. status RUU kan, Omnibus Law kan. Ibu Law. Lah iya. Kan kasihan kan Bu, yang buru-buru Ya, pabrik kan iya. kasihan. Ya bener emang. Tapi kadang kita ya ini, kenapa politik itu di atasnya ekonomi? Karena politik ini bermain dalam menentukan ekonomi. Kalau politik itu orangnya itu punya hati nurani, pasti ekonomi rakyatnya itu makmur semua. Tapi kalau sudah mulai banyak korupsi, banyak penipuan-penipuan yang kolusi, nepotisme. Ya seperti yang sekarang terjadi gini loh Bu, Iya. yang sekarang terjadi saat ini. Masa pandemi gini. sudah pandemi, Kenapa dikasih istilahnya kayak gitu. apa ya? Anggaran COVID itu kok nggak boleh sama KPK itu kenapa? Kan tanda tanya kan. Nah, itu digalinya dari mana? Bisa enggak galinya? Soalnya Bu Ana sendiri kalau masalah politik enggak seberapa paham ya. Maksudnya tiap orang kan fokusnya beda-beda ya. Jadi ada orang yang suka memperhatikan politik, ada yang suka memperhatikan ekonomi, dan mungkin yang lebih concern kayak Mbak Nur Farida mungkin bisa nge-share Pandangan-pandangan kalau kita politik ngubah itu enggak mungkin, Bu, bisa. ya.
Kalau kita ngubah itu dengan kekuatan mahasiswa seluruh Indonesia itu mungkin bisa ya. Tapi kalau Ya, karena kita sendiri bersatu itu lebih baik, Bu. iya. Jadi Daripada mendua. Iya. Rusak. ya kalau kita jadi pemimpin kita bisa mengubah sesuatu yang salah. Tapi kalau Iya. kita bukan siapa-siapa, kita cuman orang kecil, ya itu tadi, kita kalau merasa terinjak-injak, ya bersatu gimana caranya? Mungkin sama kayak yang dulu 98 itu ya, pas Pak Harto lengser. Itu mahasiswa turun Pasti. ke jalan. Itu yang turun itu yang mahasiswa, Bu, semua, Bu. Iya, saya. Itu Pak Ya Harto. ini mahasiswa sama ikatan apa? Buruh. Pekerja, Buruh dan pekerja dan buruh dan pekerja. Pemimpin Iya. itu biasanya itu gitu, Bu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Jadi benar. Nah, itu. Tanyakan. Jadi hal yang benar itu belum tentu benar. Ketika jadi yang salah pemimpin belum tentu. itu dia melakukan hal benar, malah dipandang salah. Nah, itu biasanya kamu nggak bisa setor aku seberapa gitu kan biasanya. Nggak bisa setor, akhirnya dipindah. Ya itu tadi karena melakukan benar. Benar dalam arti aku nggak mau pungli ke Iya. sana, ke sini, ke situ. Seperti sekarang ini, Bu, RUU ini, Bu. Menurut DPR kan benar, tapi menurut kita rakyat-rakyat kecil kan enggak. Iya, makanya itu. Terus enaknya seperti apa kayak gini nih? Kondisi kita DPR seperti ini kita sikapinya seperti apa sebagai pribadi, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, kita harus melakukan apa? ya, Kalau kita- menurut saya pribadi sih, Bu, mending kita lebih baik untuk menyatukan pendapat dari semua bidang. Karena kenapa? DPR juga itu nggak sepenuhnya salah. Kalau menurut saya nggak sepenuhnya salah karena beliau yang di sana itu membandingkan dengan beberapa aspek. Sedangkan kenapa kita selalu protes akan hak kita sendiri? Ya itu tadi, DPR salah. Intinya menyatukan Angel, beberapa Angel. pendapat dari setiap bidang. Angel, Kita protes ke sana, kita protes kepada Kadang kepada kita yang di kalah atas. kekuatan sama uang, Mas. Nah, gitu. Jadi Menurut politik, saya sistemnya yang salah, Ibu, sistemnya. politik, hukum itu kadang bisa dibeli. Ya memang nggak semuanya, tapi bisa dibeli. Ya, betul, Bu. Bisa dibeli, Nah, betul. karena Itu namanya rahasia juga umum. ini dari uang. peraturan ini juga kan mengacu kepada investor kan, Bu, yang di Iya, apa ya, yang jadi lebih semakin diuntungkan. Sedangkan kita investor orang-orang yang menjadi pekerja itu lebih banyak yang ditekan, gitu. dirugikan. Banyak hak kita yang nggak diberikan kepada kita. Iya, dan sekarang pun kita mau merintis usaha, bisnis, itu juga nggak semudah membalik telapak tangan. Karena Benar. semuanya juga mengalami susah dapat Jatuh bangun. uang, susah. Ya semuanya lagi sama-sama susah. Jadi Kesulitan. dan satu hal yang dilihat dari Bu Ana, loh ini mau habis ternyata. 10 menit lagi. Nggih. Habis ya. Sik, tak teruskan. Satu hal yang disadari Bu Ana gini. Ini di identik dengan rasa lapar. Jadi ketika Bu Ana ikut seminar itu makan itu 3 kali sehari. Tapi apa yang terjadi ketika jam 8 malam itu sudah lapar lagi. Padahal kalau di rumah makan sekali 2 kali sudah nggak lapar-lapar lagi. Lah ini identiknya dengan orang Politik. enggak, dengan kekayaan. Jadi ketika kita semakin menumpuk harta, itu yang terjadi kita merasakan kemiskinan. Iya. Semakin kurang. Benar. Jadi ketika dibandingkan dengan seorang petani yang duduk di tepi sawah itu sudah merasakan bahagia, mereka itu justru merasakan kemiskinan. Jadi hatinya yang miskin, bukan hartanya, tapi hatinya. Nah itu loh, jadi nyikapinya ya dari diri sendiri dulu. Kalau nemuin hal-hal kayak gini, kalau kita mau berontak, ya berontak bareng-bareng.
Bareng-bareng. Jangan hanya Iya, satu suara. intinya itu bareng-bareng. Kalau enggak ya Ya kita kalah, hanya Bu. bisa Kita lihat kalah. saja. Sama yang atas. Iya, ya Yang di paling atas Gimana caranya bareng-bareng, Bu? nah itu ya, Bu Ana disatukan, juga toh. bukan politikus. Jadi Bu Ana Ya, soalnya sekarang kan juga masa pandemi, Bu. Jadi kan dilarang juga kan. lah ya Jadi itu. kesempatan bagi mereka-mereka yang pinter mencari Tapi, kesempatan. Tapi Iya, jangan, sange. jangan lupa loh ada hukum karma loh. Tahu enggak Kak? Apa dari dulu Bu Ana lihat orang yang dapat uangnya itu enggak barokah, itu pasti ada aja, entah itu kecelakaan, entah itu Amin. sakit, entah itu. Amin. Udahlah, Amin, Bu. enggak usah lihat Sak yang DPR kecat-kecat ngobrol. enggak usah lihat yang di Belum atas pernah ya. dijawil malaikat ini. Enggak usah lihat Iya, yang di atas. Nanti loh bakalan hukum karma itu loh, hukumnya Tuhan. Kita itu hanya bisa Benar. berdoa. Misalkan Benar. yang akan misalkan ada yang nggak sesuai, ya mbok yo dibukakan pintu hati, udah gitu aja. Perkara azab atau apa itu urusannya yang atas. Urusan Allah. Iya. Iya. Amin. Kita hanya jangan Benar, Bu. apa ya meremehkan kekuatan doa, karena Bu Ana sendiri sudah apa ya mengalami apapun yang dipikirkan Bu Ana, yang diinginkan Bu Ana sudah terkabul, kesampaian semua gitu loh. Bahkan hal-hal yang nggak mungkin itu sudah kecapai gitu loh. Yang aneh nggak mungkin lah gitu. Ya itu tadi, makanya kalau perkara uang itu pasti ada lah rezeki. Apapun keadaannya, entah ada omnibus law atau enggak, rezeki itu pasti ada. Itu Sesuai garisnya, Bu ya. itu Iya. ikut ini pandangannya Abdi Dalem Jogja. Jadi dia itu dibayari 20.000 sebulan, tapi dia ikhlas. Itu tapi ketika dia butuh apa, itu banyak yang bantu, banyak yang ngasih bantuan. Jadi bantuan itu enggak berupa uang aja kok. Bantuan itu ya wis berdoa aja lah, semoga semuanya lancar, enggak semakin keruh kayak gini. Soalnya di luar negeri pun juga semuanya chaos gini, ekonomi chaos, kesehatan juga chaos. Iya. Semuanya chaos. Iya. Ada yang mau screenshot ya, ini pompong gorong entek ini. Habis. Bintang, Bu, terus, Bu. Iya, kurang 5 menit lagi loh, kurang 5 menit lagi. Ayo, Ben, nanti screenshot, Ben. Ben. UKE yang belum kelihatan ayo ndang di Dani. Dua. Ah, buai 5, ganti 5. Wah, 5 dong. 1, 2, cheese. dua. Besok 5 aku tuh kasih 5 iki. Syukur. Bu, 5 Bu, 5. Dua aja. Aku nyekerin 5 kamu semester 5. Kamu semester 5. Ciar loro. Ya Allah. Bikin mesra ya. Bintang. Konangan nggak pakai cincin kawin gini. Mari, saya ada Bu. Sing jomblo tangannya kosong, Bu. Jarinya kosong. Jarinya kosong ini. Jarinya kosong. Jomblo lagi. Dilokno Pak Bos. Loh. Sudah? Aku tangkap gajian jenis tangin aku. Tatang gue. Loh, sudah belum ini? Wis tak dorong. Ben, wes tak Sudah. bener sih, Ben. Sudah wis mari ikut Mang. Ya wes. Ya udah buat akhiri ya. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke, sami-sami.